Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopai Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Bagaimanakah kabar Anda hari ini Sobat? Saya doakan Anda hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta dengan keluarga, dan juga apa yang menjadi cita-cita Anda akan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta Anda selalu diberikan rezeki yang banyak dan juga barokah. Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu tombak pusaka Sobat. Nah, ini kalau Anda melihat, ini adalah tombaknya. Ini kemarin itu sebenarnya banyak sekali yang menanyakan tombak ini Sobat, tetapi masih belum menemukan tuan barunya. Nah, seperti apa sih wujud dari tombaknya ini? Kalau menurut saya, dia mempunyai tombak Tombak ini adalah sebuah pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Nanti tak tunjukkan kepada Anda seperti apa dapurnya dan juga pamornya. Dan juga sekilas saya gini, untuk di pusaka tombak ini sebenarnya tidak kalah dengan keris Sobat. Jadi mungkin Anda mungkin memang di dunia tosan aji keberadaan dari tombak itu kayaknya nomor 2 kalau dibandingkan dengan keris. Nah, tetapi Sobat, padahal gini, dapur-dapur tombak itu kalau kita melihat dari sejarah itu ternyata banyak diagem oleh orang-orang keren. Nah, salah satunya mungkin seperti kalau Anda ini ingat bahwanya ada tombak Kiai Pleret. Nah, tombak Baru Kelinting dan juga yang lainnya. Itu adalah dapur-dapur tombak yang luar biasa Sobat. Jadi tidak hanya keris. Nah, itulah kenapa kalau untuk saya pribadi kita tempatkan tombak ini di tempat semestinya, bahwasanya untuk di pusaka dapur tombak ini dia beriringan atau bersanding dengan keris itu tidak tidak dikesampingkan, jadi disetarakan. Nah, daripada penasaran seperti apa sih wujud dari tombak yang akan kita review untuk di episode kita kali ini, coba kita akan melihat. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusaka tombak yang akan kita review di episode kita kali ini Sobat. Baik Sobat PMC, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari tombaknya. Nah, ini akan saya pakai dulu cincin aksesoris saya. Nah, kalau Anda melihat di sini Sobat, ini adalah tombak dengan warangka scan seperti ini, scan ukir. Dan di sana kalau Anda melihat, itu adalah tombak dengan tutup dan juga landaiannya. Jadi itu penempatannya di sebuah jagrak, jadi kayak semacam kayak prajurit itu, jadi berbaris-baris. Nah, kalau untuk yang kecil-kecil biasanya saya pesankan warangka dengan model scan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Coba saya akan menunjukkan kepada Anda. Mungkin juga gini ya, kalau di dalam dunia tosan aji sesuatu yang kecil itu biasanya identik dengan dipusakakan, dalam artian itu tidak dipakai sebagai alat perang atau senjata perang, tetapi lebih dipakai sebagai pusaka yang diambil dari sisi yoni atau sisi tuahnya. Nah, salah satunya adalah, kalau menurut saya, salah satunya adalah dapur tombak ini Sobat. Nah, ini. Dan di sini pun juga mungkin Anda melihat ada buku dapur dan juga buku pamor. Nah, ini sebagai bahan rekomendasi dari saya bagi Anda yang sedang menggeluti dunia tosan aji, alangkah baiknya Anda juga mempunyai sebuah pegangan. Pegangan di sini adalah sebuah buku yang mengulas tentang dapur pusaka ataupun juga buku tentang pamor. Nah, seperti ini. Ini Anda bisa memesannya di galeri saya, ataupun juga Anda yang menginginkan sebuah minyak pusaka, yang mana minyak pusaka ini dia berfungsi sebagai pembersih dari karat ataupun juga dari kotoran atau juga dari debu yang menempel. Nah, Anda bisa, saya merekomendasikan juga minyak pusaka seperti ini Sobat. Jadi kalau Anda katakanlah di rumah biasa memakai minyak pusaka yang karakternya lengket seperti kayak minyak mesir hitam, alangkah baiknya untuk saat ini dihentikan. Karena apa? Karena untuk minyak mesir hitam atau minyak-minyak yang dia karakternya itu lengket, biasanya itu mudah menyerap debu dan juga kotoran, yang mana akhirnya nanti akan mudah berkarat untuk di pusaka Anda. Jadi eman-eman. Jadi kita harus sayang dengan pusaka kita, karena salah satu dari bentuk cinta kita kepada budaya kita, budaya bangsa kita, adalah dengan cara merawat dan juga melestarikannya. Nah, kalau untuk di sini yang kita rawat dan juga yang kita lestarikan tentu saja yang berhubungan dengan tosan aji. Oke Sobat, mungkin di sini Anda melihat ada 2 buah tombak. Nah, tetapi untuk di episode kita kali ini nanti saya ingin
mengajak Anda untuk mereview tombak yang ini sobat. Nah, tombak yang ini kapan hari baru saja tak dapatkan, lalu juga sudah saya warangkan dan juga sudah saya buatkan warangka baru. Nah, warangkanya ini dia berbentuk scan ukir seperti ini. Nah, bentuknya apa ya? Saya nggak tahu kenapa banyak sekali dari penonton saya ataupun juga pelanggan saya itu suka sekali dengan tombak yang warangkanya dibuat seperti ini. Jadi warangkanya dibuat scan seperti ini. Mungkin untuk efisiensi mungkin ya, karena tidak memakan banyak tempat. Karena kalau kita membuat landaian seperti itu, jadi tutup dan juga landaiannya seperti itu, maka kita juga harus menyediakan jagrak tombaknya. Dan juga itu memakan banyak tempat. Nah, kalau untuk yang seperti ini, nah ini cukup ditaruh di lemari ataupun juga di etalase ataupun juga bisa kita bawa ke kantor. Nah, ke kantor, di laci kantor itu ditaruh di situ. Biasanya para pecinta tosan aji yang bekerja di kantor-kantor itu juga terkadang membawa pusakanya, sobat. Ya, jadi jangan salah loh ya. Nah, ini coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Sebagai bahan bocoran saja bahwasanya untuk di pusaka tombak ini sebenarnya kemarin itu banyak sekali sebenarnya yang menanyakan sobat, tetapi masih belum bertemu dengan tuan barunya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Tombak ini adalah dapur Kudup Melati. Nah, Kudup Melati, dan untuk di pamornya sobat, kalau Anda melihat ini punya dua pamor atau dwi warno atau dwi pamor, yaitu yang satu adalah dia pamornya pamor tambal. Nah, ini adalah pamornya pamor tambal, dia tambal 3. Nah, begitupun juga di sebaliknya. Nah, ini pun juga pamornya pamor tambal. Dan juga dia ada pamor penyerta lainnya, yaitu pamor adek singkir. Nah, ini kalau di teman-teman tosan aji menyebutnya adalah pamor singkir. Nah, ini seperti ini. Jadi bentuknya itu lebih kecil daripada pamor Banyumili. Nah, kalau untuk di pamor merambut itu biasanya untuk di garisnya itu putus-putus sobat. Nah, kalau di keterangan ini, di keterangan buku pamor, untuk di pamor merambut itu dia putus-putus. Coba saya akan menunjukkan kepada Anda, karena di sini saya langsung membuka buku. Nah, buku yang saya jadikan sebagai sebuah referensi belajar kita bareng-bareng adalah buku pamor sobat. Nah, ini buku pamor. Nah, seperti ini adalah buku pamor. Nah, untuk diisinya salah satunya seperti ini. Jadi memuat tentang gambar pamor dan juga tuahnya. Nah, ini adalah pamor tambal sesuai dengan yang ini. Nah, sesuai dengan pamor yang ada di bilah tombak ini. Mirip goresan kuas besar pada sebuah bidang lukisan. Nah, tuahnya biasanya menambah kewibawaan dan menunjang karir seseorang. Menurut istilah Jawa, bisa menjunjung derajat. Dan pamor ini termasuk pemilih dan tidak setiap orang cocok. Ini memang pemilih sobat, memilih orang yang mau memaharinya. Lalu kita akan melihat untuk di pamor adek atau juga banyak yang menyebut pamor singkir. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau untuk di pamor merambut seperti ini sobat. Jadi untuk di apa ya? Untuk di pamornya dia kalau merambut ini dia putus-putus, sedangkan untuk di pamor adek dia ini kecil-kecil. Nah, jadi lebih kecil daripada pamor ini, daripada pamor ini Banyumili. Nah, kalau Banyumili seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi dia apa ya, garisnya itu agak besar. Nah, seperti ini. Nanti akan saya juga menguraikan menurut dari sumber yang lain. Jadi saya tidak menggunakan cuma satu sumber saja sobat. Jadi tidak menggunakan di sumber buku pamor saja. Nanti saya juga melengkapinya di buku di artikel yang lain. Nanti akan tak tunjukkan kepada Anda. Kita akan membahas bareng-bareng seperti apa sih tuah dari atau fungsi dan tuah dari dapur tombak Kudup Melati dan juga tuah dari pamor tambal dan juga pamor adek singkir ini. Baik sobat BMC, langsung saja kita akan mereview dari dapurnya dan juga tuah dari pamornya. Nah, ini adalah dapurnya dapur tombak Kudup Melati, pamornya pamor tambal dan juga adek singkir. Mungkin sobat juga ada yang penasaran, Mas, untuk di tombak yang satunya itu tombak apa sih? Nah, daripada penasaran biar tak buka saja. Nah, ini adalah tombaknya dapurnya Korowelang. Nah, Korowelang, dan untuk di pamornya adalah pamor Pedaringan Kebak sobat.
ini adalah salah satu dari pusaka koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Oke, kita akan langsung saja untuk mereview satu persatu dari dapurnya dulu. Ini adalah kudup melati yang artinya adalah kuncup bunga melati. Nah, bentuknya seperti ini. Bunga melati melambangkan perilaku yang bersih, tulus, mulia, dan juga suci. Juga melambangkan keindahan dalam kesederhanaan, sobat. Nah, tombak kudup melati lebih berfungsi sebagai pusaka atau piandel yang tuahnya diyakini untuk perlindungan pemiliknya. Proses pembuatan tombak ini lebih mementingkan daya esoteri atau tuahnya daripada keindahan eksoteri atau fisiknya. Melati juga dimaknai medal sokolati atau keluar dari lidah yang bermakna sesuatu yang kita ucapkan harus senantiasa membawa kebaikan dan manfaat bagi pribadi dan orang lain. Tombak kudup melati merupakan simbol agar pemiliknya menjadi pribadi yang memiliki hati yang mulia dan senantiasa menebarkan kebaikan bagi sesama agar bisa memiliki nama harum di masyarakat seperti harumnya aroma bunga melati. Ini seperti yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di tombak ini kemungkinan besar adalah tombak tayuan, jadi tombak yang mementingkan dari sisi esoteri, jadi tidak fungsinya dipakai sebagai sebuah tombak pusaka, bukan dibuat sebagai untuk senjata perang, jadi memang sebagai sebuah pusaka, jadi sebagai tombak pusaka gitu loh. Jadi penempatannya di rumah, jadi tidak dibawa sebagai senjata perang, sobat. Lalu kita lanjut untuk di pamornya. Nah, ini adalah pamornya, pamor tambal. Pamor tambal atau tambal ini sering disebut juga tambal jimat, siji sing dirumat. Dibuat dengan harapan agar pemilik pusaka berpamor tambal ini segala bentuk kekurangan dan kelemahannya bisa ditutupi atau ditambal dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, juga sebagai perlambang ikhtiar untuk menutup celah dan menyempurnakan sebuah pekerjaan. Itu seperti itu. Lalu untuk di pamornya ini yang kedua atau pamor penyertanya yaitu pamor adek singkir, motif pamor yang bentuknya membujur dari pangkal ke ujung bilah dan garis pamor itu tidak boleh terputus. Dalam khasanah atau sa'aji, tuahnya dipercaya sebagai penolak, bisa untuk tolak balak, menolak guna-guna, menolak wabah penyakit, angin ribut, banjir, dan sebagainya. Jadi secara umum, sobat, pamor adek singkir memiliki tuah untuk menyingkirkan hal-hal negatif dan menjadikan pemiliknya kalis ing sambikolo. Nah, itu seperti itu. Jadi kita akan tahu bahwasanya untuk di tuah dapur tombak kudup melati itu seperti apa, tuah dari pamor tambal itu seperti apa, dan tuah dari pamor adek singkir itu seperti apa. Baiklah sobat, kita sudah menguraikan satu persatu, mulai dari tuah dari dapurnya, pamornya, dan juga filosofi apa yang terkandung dalam pusaka ini sobat. Jadi kalau menurut kesimpulan saya, ini adalah dari sudut pandang pribadi saya, kesimpulan pribadi saya. Mungkin di antara Anda pun juga ada yang punya pendapat lain, ya saya persilakan, karena di dalam dunia tosan aji itu memang multi tafsir. Jadi satu bilah pusaka itu terkadang setiap orang maka akan berbeda-beda dalam menafsirkannya. Jadi gini, kalau untuk dari sudut pandang pribadi saya, bahwasanya pusaka ini dulu konon dibabar kemungkinan untuk pemiliknya agar senantiasa menjadi sebuah pribadi yang baik di dalam kehidupannya. Jadi meskipun dia ingin menjadi sebuah pribadi yang baik dari sisi pekerjaan ataupun juga dalam sisi dia bermasyarakat, maka manusia bagi diri pribadinya itu memang tidak bisa lepas dari kesalahan. Itulah kenapa dia menginginkan selain dia menginginkan sebuah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, beliau pun juga menginginkan sesuatu yang kekurangannya itu ditambal atau ditutupi oleh rahmatnya Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dia pun juga meyakini atau juga bisa dikatakan bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki sebuah kekurangan, karena sejatinya kesempurnaan itu adalah milik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ini adalah sebuah pusaka piandel sebagai pusaka ageman yang baik dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun juga siapa saja yang menginginkan kehidupannya itu senantiasa seperti harumnya bunga melati, menginginkan sebuah kehidupan yang baik dan juga selalu mendapatkan perlindungan dan juga welas asih
dari rahmatnya Tuhan yang Maha Kuasa, itu seperti itu kalau menurut pribadi saya sobat. Kalau ada yang punya pendapat yang lain, saya persilakan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Bahwasanya di sini kita intinya adalah belajar bersama-sama. Sekali lagi, saya bukanlah seorang senior, saya bukanlah seorang edukator, tetapi di sini saya ingin ikut serta gitu, ikut serta dalam melestarikan budaya Tosan Aji Nusantara, salah satunya dengan mengajak Anda belajar bersama-sama. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.